Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama dalam kesempatan kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, setelah nanti kita mempelajari tentang iman kepada kitab Allah ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menunjukkan bukti dalil dan menjelaskan macam-macam fungsi isi kitab Allah, menampilkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Kemudian bisa menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya nanti peta konsepnya seperti ini. Iman kepada kitab nanti ke pengertian kitab, dalilnya, kemudian macam fungsi, perilaku orang yang beriman, dan hikmahnya. Kita lanjutkan. Pengertian beriman pada kitab Allah adalah iman artinya percaya atau meyakini. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup manusia. Jadi anak sekalian, al-iman itu artinya percaya, meyakini. Ada yang menyatakan al-imanu tasdiqun biqalbi. Iman itu mempercaya atau meyakini dengan hati, wa iqraru bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil jawarih, dan membuktikan dengan amal perbuatan dengan tubuh ini. Itu arti iman. Nah, iman kepada kitab berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup. Selanjutnya anak sekalian, dalil yang mendasari tentang iman kepada kitab Allah adalah Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka dalil ini yang mendasari kita wajib mengimani kitab Allah. Tidak hanya kitab Allah saja, di dalam ayat ini dijelaskan kita juga wajib mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian. Nah, pada intinya anak sekalian, kita wajib mengimani seluruh rukun iman. Ketika kita mengimani keseluruhannya, maka iman kita sempurna. Tapi kalau hanya satu yang kita imani, satunya tidak imani, maka belum sempurna, belum dikatakan beriman. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan diturunkannya kitab Al-Quran, kitab Allah. Maksudnya adalah diturunkannya kitab Allah adalah agar manusia semata-mata beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan suatu apapun, dan agar dijadikan sebagai pedoman hidup atau the way of life bagi manusia. Kemudian isi kitab-kitab itu tentang berita kebenaran, peraturan, perintah dan larangan dari Allah SWT serta kisah-kisah teladan. Selanjutnya, selain Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu lembaran wahyu, tapi tidak wajib disampaikan pada manusia. Perbedaan antara kitab dengan suhuf itu adalah jumlahnya. Suhuf lebih sedikit daripada kitab. Beberapa suhuf dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Perbedaan yang lainnya adalah suhuf itu berupa lembaran, kitab itu terdiri banyak lembaran. Kemudian kitab itu dijadikan pedoman hidup, tapi suhuf itu seluruh umat manusia, tapi suhuf tidak diwajib sampaikan kepada umat manusia. Nah, selanjutnya anak sekalian, kitab yang diturunkan Allah SWT ada 4 yang wajib kita imani, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 4 kitab yang wajib kita imani. Kemudian persamaan dan perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Semua kitab tersebut mengajarkan keesaan Allah SWT, sehingga agama sebelum Islam lahir dikenal dengan sebutan agama Tauhid.
Jadi 4 kitab itu semuanya mengajarkan tentang ketauhidan atau keesaan Allah. Perbedaannya pada sifatnya kitab sebelum Al-Quran bersifat lokal, ajarannya juga sederhana. Sedangkan kitab Al-Quran universal dan abadi sepanjang zaman dan lebih luas ajarannya. Nah, selanjutnya suhuf. Tadi sudah saya terangkan, suhuf adalah lembaran wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Ya, diterangkan di dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna adalah fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya anak sekalian, mungkin sampai tema ini dulu, silahkan dipelajari. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Tugas ini nanti silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas, kemudian setelah selesai difoto dan dikirim ke WA saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.